Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sebaran diskrit di R. Secara umum ada dua macam sebaran yang disediakan paket R, yaitu sebaran diskrit dan sebaran kontinu. Nah, untuk mengetahui sebaran diskrit yang ada di R ini, kalau kita punya R Commander, ini bisa kita lihat dengan cara memilih distribusi. Nah, di sini ada distribusi kontinu dan distribusi diskrit. Silahkan Anda pilih distribusi diskrit. Nah, di sini ada beberapa pilihan, yaitu ada distribusi binomial, Poisson, geometrik, hipergeometrik, dan binomial negatif. Nah, di sini nanti tersedia beberapa menu atau submenu. Yang pertama adalah kuantil binomial, kemudian peluang ujung binomial, peluang binomial, plot distribusi binomial, dan sampel dari distribusi binomial. Ini kalau yang Anda pilih adalah yang distribusi binomial. Nanti kalau Poisson atau geometrik menyesuaikan dengan distribusi yang dipilih. Nah, R ini memiliki fungsi-fungsi statistika yang banyak digunakan dalam simulasi data. Fungsi ini adalah fungsi untuk membangkitkan data dari peubah acak dengan berbagai distribusi yang sering kita jumpai seperti binomial, Poisson, geometrik, dan hipergeometrik dengan ukuran sampel N. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, pada dasarnya ada 4 jenis fungsi terkait dengan distribusi peubah acak. Yang pertama adalah R distribusi. Ini adalah fungsi untuk membangkitkan data acak atau random dari suatu distribusi, tentunya dengan parameter tertentu yang sesuai dengan distribusi yang kita bangkitkan. Kemudian D distribusi ini untuk mencari nilai fungsi kepadatan atau fx atau fungsi peluang pada suatu nilai x tertentu. Jadi ini digunakan untuk mencari fungsi peluang. Kemudian P distribusi ini untuk mencari luas daerah atau nilai peluang suatu distribusi yang dibatasi oleh nilai X tertentu. Dan D, fungsi yang ada adalah Q distribusi, ini untuk mencari nilai X yang membatasi luas daerah tertentu dari suatu distribusi. Jadi yang kalau Q ini yang dicari adalah X-nya. Ya, misalkan kita mau menggunakan sebaran binomial. Untuk itu mu dan sigma kuadrat dengan mu-nya adalah S kali pi, di mana S ini adalah banyaknya percobaan ya. Kalau di mata kuliah peluang atau di statistika itu S ini yang sering kita sebut N itu ya, banyaknya percobaan. Kemudian pi ini adalah peluang sukses. Sigma kuadratnya adalah S atau N kali pi kali 1 minus pi. Nah, ini beberapa perintah yang bisa digunakan, yaitu yang pertama adalah R binom. R binom itu membangkitkan bilangan acak yang menyebar binom. Nah, argumennya ini ada N. N ini adalah banyaknya bilangan yang ingin kita bangkitkan. Misalkan kita mau membangkitkan 100 atau 1000 gitu ya. Maka N ini ya kita ganti dengan 100 atau 1000. Kemudian S ini adalah banyaknya percobaan dan P adalah peluang sukses. Kemudian D itu adalah fungsi untuk menghitung peluang titik. Jadi kita mau menghitung peluang X sama dengan X kecil ini dengan banyaknya percobaan sebesar S dan peluang suksesnya adalah P. Sedangkan P
nanti distribusinya ini mengikuti ya, apakah binom, apakah Poisson. Kalau Poisson itu pakai Pois, kalau binomial pakai binom. Nah, P itu adalah peluang kurang dari atau lebih dari, nanti tergantung lower tail atau lower tailnya true atau false. Jadi P binom ini untuk menghitung peluang lebih dari atau kurang dari, sehingga nanti bentuknya itu luasan ya, luasan daerah di bawah kurva. Jadi peluang misalkan X kurang dari X kecil dengan N-nya sebesar S, banyaknya percobaan sebesar S dan peluang suksesnya sebesar P. Sedangkan Q binom itu kita mencari X-nya bila diketahui peluang kurang dari itu sebesar P dengan banyaknya percobaan sebesar S dan peluang suksesnya sebesar P. Nah, untuk yang Poisson ini kurang lebih sama. Untuk yang pasang ini kurang lebih perintahnya sama. R itu untuk membangkitkan bilangan acak yang menyebar pasang, D itu untuk mencari peluang di titik tertentu, P itu peluang kurang dari atau lebih dari, kemudian Q itu mencari kuantil apabila diketahui peluang atau luasan daerah tertentu. Nah, untuk materi ini kita hanya akan membahas sebaran binomial, sedangkan untuk sebaran yang lain tinggal ganti nama sebarannya saja. Pada materi sebaran diskrit ini kita akan membahas tentang cara perhitungan yang berkaitan dengan fungsi distribusi peluang. Yang pertama adalah menghitung nilai kuantil, kemudian membuat plot atau grafik densitas, dan membuat plot distribusi kumulatif serta pembangkitan data dari suatu distribusi. Yang pertama kita menghitung kuantil dari distribusi binomial. Misalkan kita ingin menghitung kuantil binomial untuk alfa 0,25 dan alfa 0,75. Jadi perintahnya seperti ini. Q binom C0,25, size-nya sama dengan 20. Ini N-nya ya, N-nya sama dengan 20. Kemudian probability-nya adalah 0,5, ini adalah peluang sukses. Kemudian lower tail-nya true, berarti ini kita menghitung nilai Q ya. Ini kita menghitung nilai Q dengan alfanya 0,25 dari distribusi binomial dengan N-nya 20 dan P-nya adalah 0,5. Jadi sebenarnya kita mau mencari peluang ini, bukan peluang, mencari nilai X-nya ini. Jadi apabila diketahui peluang X kurang dari sama dengan X alfa sama dengan 0,25, jadi ini luasan lower tail atau kurang dari, peluang X kurang dari, maka yang ingin kita cari adalah X-nya ini. Dan jawabannya adalah 8. Oke. Kalau yang ini sama, kita mencari Q atau mencari X dengan C-nya 0,25, N-nya adalah 20, P-nya 0,5. Cuman yang ini lower tail-nya false. Berarti kita menghitung seperti ini, peluang X lebih dari sama dengan X alpha karena lower tail-nya false. Jadi menghitung peluang X lebih dari sama dengan X alpha sama dengan 0,25. Nah, yang kita cari adalah X. X yang menyebabkan peluang X lebih dari sama dengan X alpha adalah 0,25. Gitu. Sehingga ini pasti kalau kita mencari ini,
memiliki binom dari 0,75 dengan ukuran N yang sama dan peluang yang sama. Ini lower tailnya true, berarti kita mencari peluang X kurang dari sama dengan X alpha sama dengan kalau yang di sini 0,75. Sehingga batasnya kan sama ya, batasnya itu adalah 12, X-nya adalah 12. Oke, kemudian nah ini kalau kita mau menghitung peluang binomial dan peluang binomial kumulatif. Untuk yang peluang itu digunakan perintah dbinom, sedangkan untuk menghitung peluang kumulatif digunakan pbinom. Diikuti argumen opsional yang diinginkan. Nah, dbinom ini kita menghitung peluang X sama dengan 8. Ya, ini adalah peluang. Jadi kita menghitung peluang X sama dengan 8 apabila N-nya adalah 20 dan P-nya 0,5. Hasilnya sekian. Sedangkan ini kalau kita menghitung peluang kumulatif, ini kita gunakan P binom C8 dengan ukuran N-nya adalah 20 dan peluang suksesnya adalah 0,5. Nah, ini kalau lower tail-nya sama dengan true, berarti kita menghitung peluang X kurang dari sama dengan. Ya, peluang X kurang dari sama dengan 8. Dengan N 20 dan P 0,5. Hasilnya adalah 0,2517223. Kalau yang bawahnya ini kan semuanya sama ya argumennya. C8 size 20, probability-nya 0,5, tapi lower tail-nya false. Berarti ini kita mencari peluang X lebih dari 8. Lebih dari 8 ini, maka ini sisanya 1 minus ini. 1 minus 0,25 sekian, hasilnya ya 0,748 sekian ini. Ini contoh lain kalau kita menghitung peluang X lebih dari ya. Karena ini lower tails-nya sama dengan false. Berarti kita mencari peluang X lebih dari 11 dengan N-nya 20 dan probability-nya adalah 0,5. Oke, kita juga bisa menghitung peluang misalkan kita punya N percobaan adalah 20, maka kita bisa mencari nilai peluang untuk X-nya mulai dari 0 sampai dengan 20. Misalkan ini kita mau cari peluang untuk X-nya mulai dari 0 sampai 20, kemudian banyaknya percobaan adalah 20, dan peluang suksesnya adalah setengah. Ini adalah perintahnya. Jadi kita buat list 0 sampai 20 dulu. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi ini yang pertama ini adalah peluang X sama dengan 0, peluang X sama dengan 1, dan seterusnya sampai peluang X sama dengan 20. Nah, supaya terlihat lebih cantik, ini kita bisa buat bentuknya seperti ini dengan cara kita buat tabel, terserah ini namanya tabel, kita buat data frame, yaitu dari PR sama dengan, kemudian perintahnya ini sama dengan yang ini tadi ya, dbinom dan seterusnya ini sama. Nah, kemudian kita beri nama baris pada tabel ini ya, kita beri nama row names ini 0 sampai 20. Jadi baris pertama itu namanya 0, baris kedua 1, dan seterusnya sampai
20. Kemudian kita panggil nama tabelnya tadi misalkan, maka hasilnya seperti ini. Jadi menjadi data frame. Kalau seperti ini kan kita agak susah ya membacanya. Yang X sama dengan 5 gitu yang mana gitu. Ya memang di sini sudah ada segini yang ini yang ke-6. Berarti ini kan mulainya dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang X sama dengan 5. Ini kan harus ngurutkan dulu, kalau gini kan langsung baca ya. X sama dengan 5 adalah sekian. Berikutnya adalah membuat plot dari distribusi binomial. Untuk membuat plot fungsi peluang dan fungsi distribusi kumulatif dilakukan dengan perintah denorm. Denorm ini untuk plot fungsi peluang dan pnorm ini untuk plot fungsi distribusi kumulatif diikuti dengan argumen opsional yang diinginkan. Misalkan kita punya X dari 3 sampai 17. Kemudian kita plotkan X dengan peluangnya. D binom, kemudian ini bukan denorm ya, D binom. D binom yang ini dengan P binom. Oke. Ini adalah ini untuk mendapatkan peluangnya. Ini dari X ini ya. Jadi yang akan kita plotkan adalah X dengan peluangnya ya. Untuk X-nya mulai dari 3 sampai 17 kalau yang di sini. Oke, kemudian kita beri nama X-lab-nya misalkan number of success, banyaknya sukses atau X-nya. Kemudian Y-lab-nya itu adalah probability mass atau fungsi peluang gitu boleh juga. Kemudian main-nya adalah judulnya, trial ini banyak percobaan 20, probability of suksesnya setengah, tipenya adalah H. Kemudian kita beri perintah ini points-nya pada X. Ini ukurannya. Kemudian ini ada apply-nya. H sama dengan 0, dan kemudian ada color-nya. Nah, hasilnya adalah yang di sebelah sini. Selanjutnya kita bisa membuat plot dari distribusi binomial atau peluang kumulatif ya dari distribusi binomial. X-nya dengan X-nya adalah replikasi dari X replikasi 2 dengan panjang X. Kemudian kita plotkan mulai X min 1, kemudian dengan peluangnya P binom, kumulatifnya ya. P binom X dengan N-nya adalah atau banyaknya percobaan adalah 20 dan peluangnya adalah peluang sukses adalah setengah. Kemudian ini panjang X-nya. X-lab ini menunjukkan nama dari atau label dari ini ya. Nanti akan keluar ini. Kemudian Y-lab-nya atau label Y. Kemudian main ini adalah judul
judulnya ini dan tipenya adalah line. Kemudian apply-nya adalah mulai dari H sama dengan 0 dengan warnanya adalah grey. Maka nanti hasilnya akan seperti ini. Oke, yang berikutnya adalah membangkitkan data dari distribusi binomial. Nah, untuk membangkitkan data dari distribusi discrete binom utamanya, ini digunakan perintah rbinom. Diikuti argumen opsional yang diinginkan. Ini adalah contoh membangkitkan bilangan acak binom sebanyak 100 untuk n-nya adalah 20 atau banyaknya percobaan adalah 20 dan peluang suksesnya adalah setengah. Jadi kalau bilangan acak binom dengan n-nya 20, maka kemungkinan nilainya adalah mulai dari 0 sampai 20. Ya, jadi di sini bisa Anda lihat tidak ada angka atau nilai yang di luar 0 sampai 20. Ya. Nah, ini ada sebanyak 100 angka yang terletak antara 0 sampai 20 dan mengikuti sebaran binom. Nah, Anda bisa juga membangkitkan, ini hanya penampilannya saja, tampilannya ini dibangkitkan dari, jadi ini membuat matriks dari R binom yang berukuran 15 kali 5 atau banyaknya baris 15 dan banyaknya kolom adalah 5. Untuk n-nya adalah 20 atau ya n-nya 20, peluang suksesnya adalah setengah, kemudian n kolomnya adalah 5. Ini otomatis, jadi ini misalkan langsung juga bisa. 15 kali 5 itu sebanyak berapa? 75 ya. 75 dengan n kolomnya adalah 5 sehingga banyaknya baris adalah 15. Kemudian bisa juga Anda membuat data frame-nya. Jadi matriks ini kan ini belum ya. Ya, jadi kita buat ini kan perintahnya sama ya. Matriks ini sampai n call sama dengan 5, ini kan sama dengan ini, tapi kita buat data frame. Jadi perintahnya adalah s.data frame, s.data frame. Ini membuat tipe matriks menjadi tipe data frame. Kemudian diberi nama, kolomnya adalah ini sampel 1 sampai 15, shape sama dengan ini. Kemudian kolomnya diberi nama observasi, pace, obs 1 sampai 5, shape sama dengan ini. Kemudian nah, ini untuk kita lihat binomial sampel min-nya ini dengan ini kita membuat kolom yang diberi nama binomial diberi nama min, jadi berada pada data frame binomial sampel. Row ini didapatkan row means dari binomial sampel ini. Kemudian show data ini digunakan untuk menunjukkan data binomial sampel tadi. Nah, untuk
membangkitkan data dari distribusi diskrit digunakan R. Nah, kemudian nanti fungsi sebarannya itu sesuai dengan nama sebarannya. Misalkan binomial ini pakai binom, R binom. Pasang jadi R Poisson, geometrik R geom, hipergeometrik R hyper. Kemudian binomial negatif itu R n binom. Ini adalah argumennya. N ini banyaknya percobaan. Oh bukan, R ini banyaknya angka atau banyaknya data yang mau dibangkitkan. Ini adalah banyaknya percobaan, ini adalah peluang sukses. Kalau pasang itu parameternya lambda, geometrik itu peluang sukses. Kemudian kalau hipergeometrik itu ada M, N, dan K. Kemudian kalau binomial negatif ada banyaknya percobaan, kemudian peluang sukses, dan ada mu atau rata-rata. Nah, ini library yang digunakan semuanya adalah stats.